Setiap desa pasti punya cerita mistisnya sendiri. Ada tempat yang tak boleh didatangi, ada larangan yang tak boleh dilanggar, dan ada kisah lama yang sebaiknya tidak dibangunkan. Di sebuah desa sunyi, berdirilah sebuah pohon beringin tua yang dikenal angker. Orang-orang bilang, ada kuntilanak yang bersemayam di sana. Tapi siapa sebenarnya sosok itu dan mengapa ia tak pernah pergi? Inilah kisah mencekam tentang dendam, rahasia kelam, dan arwah yang terjebak di bawah pohon beringin tua. Berani dengar sampai habis. Di sebuah desa yang tenang, jauh dari keramaian kota, berdiri sebuah pohon beringin tua yang sudah ada sejak zaman leluhur. Pohon itu menjulang tinggi, batangnya besar, dan akarnya menjuntai ke tanah seperti ular-ular raksasa yang siap melilit siapapun yang mendekat. Daunnya rimbun, menutupi cahaya bulan setiap malam, membuat area sekitarnya selalu gelap dan terasa mencekam. Bagi penduduk desa, pohon itu bukan sekadar pohon biasa. Ia dianggap keramat, penuh misteri, dan dihuni oleh makhluk halus yang tak kasat mata. Ada banyak kisah menyeramkan yang beredar. Ada yang pernah mendengar suara perempuan menangis di tengah malam, ada pula yang melihat sosok bergaun putih duduk di dahan pohon sambil tertawa melengking. Namun, yang paling menakutkan adalah cerita tentang kuntilanak yang diyakini bersemayam di sana. Konon, ia adalah arwah seorang perempuan muda yang mati tragis puluhan tahun lalu. Jasadnya dikubur secara diam-diam di bawah pohon itu, dan sejak saat itu, pohon beringin menjadi tempat tinggalnya. Warga desa selalu menghindari tempat itu, terutama saat malam Jumat. Orang tua di desa bahkan sering berpesan, kalau lewat jalan dekat beringin, jangan nengok ke kanan kiri. Jalan terus sambil baca doa. Jangan sekali-kali berhenti, apalagi menantang. Meski begitu, larangan itu justru membuat orang-orang muda penasaran. Ada yang merasa itu hanya cerita lama yang dibesar-besarkan, sekadar mitos untuk menakut-nakuti. Mereka tak pernah benar-benar tahu, apakah kuntilanak itu nyata, atau hanya dongeng belaka. Tapi satu hal yang pasti, setiap kali angin malam berhembus melewati pohon beringin tua itu, selalu ada rasa dingin yang menusuk tulang, seolah ada mata yang sedang memperhatikan. Sejak kecil, anak-anak desa sudah terbiasa mendengar larangan keras dari orang tua mereka, jangan pernah bermain dekat pohon beringin itu, apalagi setelah matahari terbenam. Larangan itu bukan tanpa alasan. Konon, sudah banyak kejadian janggal menimpa orang-orang yang berani melanggar. Ada seorang pemuda yang pernah nekat tidur di bawah pohon itu karena kalah taruhan. Keesokan paginya, ia ditemukan tergeletak tak sadarkan diri dengan tubuh penuh lebam, seolah dipukul habis-habisan. Ada juga seorang perempuan yang lewat malam-malam, lalu hilang tanpa jejak. Hingga kini, keluarganya masih sering meletakkan bunga di jalan dekat pohon beringin itu, berharap arwahnya bisa kembali pulang. Orang-orang tua sering berkata, kuntilanak di pohon beringin suka mencari teman. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi penuh makna menyeramkan. Mereka percaya, roh itu akan menjerat siapa saja yang terlalu lama berdiri di bawah pohon, lalu membawanya ke alam gaib. Bimo, Andi, dan Raka, 3 pemuda desa yang masih berusia belasan tahun, tak pernah benar-benar percaya dengan semua cerita itu. Mereka menganggapnya hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak pulang terlalu malam. Namun, rasa penasaran perlahan berubah jadi tantangan. Semakin dilarang, semakin ingin mereka membuktikan kalau semua itu tidak nyata. Raka yang paling keras kepala, sering berkata dengan sombong, kalau benar ada kuntilanak di situ, kenapa nggak ada yang pernah bisa buktikan? Paling-paling cuma suara hewan malam, atau bayangan orang yang lewat. Andi, sebenarnya sedikit ragu, tapi karena gengsi, ia ikut-ikutan. Sementara Bimo, meskipun hatinya agak ciut, tak mau dianggap penakut. Mereka bertiga pun sepakat, pada malam Jumat Kliwon, mereka akan mendatangi pohon beringin tua itu. Malam itu terasa lama sekali datangnya. Waktu berjalan pelan, dan meski ada rasa takut yang merayap, rasa penasaran jauh lebih besar.
Mereka bertiga percaya, dengan berbekal senter, rokok, dan keberanian, mereka bisa pulang membawa cerita bahwa kuntilanak hanyalah dongeng belaka. Yang mereka tidak tahu, malam itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah mereka lupakan seumur hidup. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Bulan menggantung penuh di langit, tapi sinarnya tertutup sebagian oleh awan tipis. Suasana desa tampak lebih sepi dari biasanya. Udara dingin menusuk kulit, dan suara anjing menggonggong dari kejauhan menambah rasa merinding. Bimo, Andi, dan Raka berkumpul di warung kopi dekat balai desa. Mereka duduk di bangku kayu sambil menyalakan rokok, pura-pura santai, padahal hati masing-masing sudah mulai ciut. "Jadi beneran kita ke sana malam ini?" tanya Bimo sambil menghembuskan asap rokok. Raka, dengan wajah sok berani, mengangguk mantap. "Ya iyalah, kalau kita batal sekarang, besok-besok kita bakal diketawain satu kampung." Andi tersenyum miring, meski jelas terlihat tangannya agak gemetar. "Heh, kalau ada apa-apa, jangan salahin gue ya. Gue udah bilang dari awal, tempat itu emang angker." Mereka bertiga kemudian menyiapkan perlengkapan seadanya, sebuah senter besar yang dipinjam dari pos ronda, 2 bungkus rokok, sebotol minuman energi, dan tentu saja doa-doa yang diam-diam mereka baca dalam hati. Meski ingin terlihat berani, jauh di lubuk hati, masing-masing dari mereka sebenarnya takut. Sekitar pukul 11 malam, mereka mulai berjalan ke arah pohon beringin tua. Jalan setapak menuju pohon itu sunyi, hanya ada suara jangkrik dan sesekali burung malam yang melintas. Setiap kali angin berhembus, dedaunan bergetar menimbulkan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. "Woi, coba bayangin kalau tiba-tiba ada yang nangis di balik pohon," canda Raka sambil tertawa kecil. "Udahlah, jangan asal ngomong," sahut Andi cepat. "Katanya kalau ngomong sembarangan, bisa bener kejadian." Bimo yang sejak tadi diam, hanya menelan ludah. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Semakin dekat mereka dengan pohon beringin, udara terasa makin dingin. Senter yang mereka bawa pun seolah tak cukup kuat menembus kegelapan di depan. Akhirnya, mereka sampai di depan pohon beringin tua itu. Pohonnya menjulang tinggi, akarnya menjuntai hingga ke tanah, menciptakan bayangan menyeramkan. Dari jarak dekat, pohon itu tampak jauh lebih besar dan menakutkan daripada yang pernah mereka bayangkan. Raka mendekat lebih dulu, menyibatkan akar yang menggantung. Lihat kan, cuma pohon biasa, gak ada apa-apa." Tiba-tiba, angin berhenti berhembus. Malam menjadi terlalu sunyi, seakan seluruh suara alam lenyap begitu saja. Bimo merasakan tengkuknya merinding. Andi menatap sekeliling dengan wajah pucat. Di tengah keheningan itu, sayup-sayup terdengar suara tangisan lirih seorang perempuan. Tangisan itu pelan, seperti berasal dari balik akar beringin. Semakin lama, semakin jelas. Suaranya penuh kesedihan, membuat hati terasa terhimpit. Mereka bertiga saling pandang, wajah pucat, mata membelalak. Tak ada satupun yang berani bicara. Dan tiba-tiba, suara tangisan itu berubah menjadi tawa melengking yang panjang. Tawa itu bergema panjang, menembus telinga hingga membuat bulu kuduk ketiga pemuda itu berdiri. Suaranya bukan sekadar tawa manusia biasa, ada nada perih, sekaligus kemarahan yang membuat dada sesak. Andi langsung mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Gue dengar nggak salah kan?" bisiknya, nyaris, tak keluar suara. Bimo menyalakan senter lebih terang, mencoba mencari sumber suara. Namun cahaya senter itu seolah-olah melemah saat diarahkan ke arah pohon. Bayangan akar beringin tampak bergerak-gerak, seperti ular hidup yang bergoyang perlahan. "Tuh kan, gue udah bilang, jangan main-main ke sini," desis Andi sambil menggenggam erat lengannya sendiri. Namun Raka, meski wajahnya jelas ketakutan, masih berusaha terlihat berani. Paling suara burung malam atau hewan lain." Suaranya bergetar, jelas menutupi rasa takutnya. Lalu tiba-tiba, dari balik akar yang menjuntai, muncul suara isakan lirih. Kali ini terdengar lebih dekat.
Suara itu seperti seorang perempuan yang terseduh-seduh, penuh luka dan kepedihan. Hening malam membuat suara itu semakin jelas, menusuk langsung ke dalam hati. Bimo menelan ludah. Rak, itu bukan suara burung. Tanpa peringatan, suara isakan itu mendadak berhenti. Keheningan kembali menyelimuti, tapi hanya untuk beberapa detik. Setelah itu, terdengar suara kuku yang menggores batang pohon, keras, panjang, seperti kuku besi mencakar kulit kayu. Kriek, kriek. Andi langsung menutup telinga, matanya berkaca-kaca. Anjir, kita pulang aja, gue nggak kuat. Belum sempat mereka bergerak, angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah pohon beringin, menerpa wajah mereka. Bau busuk bercampur wangi melati tercium kuat, membuat mereka mual. Rambut mereka teracak-acak, dan senter Bimo bergetar di tangannya. Dari arah atas pohon, terdengar suara cekikikan perempuan. Pelan, namun jelas terdengar dari dahan paling tinggi. Mereka mendongak dengan gemetar. Dan di sana, samar-samar terlihat sosok putih berdiri di salah satu dahan. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya tertutupi, dan tubuhnya bergoyang-goyang seiring suara tawanya yang kian melengking. Cahaya senter Bimo bergetar saat mengarah ke sosok itu, seolah enggan menyorot lebih jelas. Tapi cukup untuk memperlihatkan gaun putih lusuh, penuh noda merah kecoklatan. Rak, suara Bimo serak, hampir tak terdengar, itu bukan burung. Sosok itu perlahan menoleh. Rambut panjangnya tersibak oleh angin malam. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihat wajahnya. Kulitnya pucat, matanya merah menyala, dan mulutnya tersenyum lebar hingga ke pipi, senyum yang bukan milik manusia. Tawa itu pecah lagi, lebih keras, menggema di seluruh area, membuat darah mereka seolah berhenti mengalir. Ketiga pemuda itu berdiri terpaku. Lutut mereka gemetar, napas tersengal-sengal, seolah ada beban berat yang menekan dada. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari sosok putih yang berdiri di dahan pohon beringin itu. Sosok itu masih bergoyang pelan, kepalanya miring ke kiri dan ke kanan dengan gerakan tak wajar, seperti boneka rusak yang digerakkan oleh tali. Rambut panjangnya yang kusut tergerai, sebagian menutupi wajahnya yang pucat. Namun matanya yang merah menyala menembus bayangan rambut itu, membuat jantung Bimo berdegup tak karuan. Rak, kita harus pergi sekarang juga, bisik Bimo, suaranya hampir hilang ditelan angin. Namun kaki mereka seolah-olah terpaku ke tanah. Entah karena ketakutan, atau ada kekuatan lain yang menahan mereka. Tiba-tiba, kuntilanak itu mengeluarkan suara aneh. Suara cekikikan yang pelan berubah menjadi jeritan panjang, melengking tajam, membuat telinga mereka berdengung. Andi langsung menutup kedua telinganya, berjongkok sambil berteriak, berhenti, berhenti. Raka, yang sejak awal paling berani, kini wajahnya sepucat kain kafan. Astaga, itu beneran kuntilanak. Perlahan, sosok itu mulai bergerak. Tapi yang menyeramkan, ia tidak turun seperti manusia biasa. Tubuhnya melayang turun perlahan, gaunnya berkibar, rambutnya berantakan ditiup angin. Gerakannya lambat tapi pasti, seperti sedang menuruni tangga tak kasat mata. Ketika jaraknya semakin dekat, mereka bisa mencium aroma melati yang sangat menyengat. Namun, bersamaan dengan itu, ada bau anyir darah yang menusuk hidung. Perpaduan dua bau itu membuat perut mereka mual, hampir muntah. Senter di tangan Bimo berkedip-kedip, lalu padam sesaat. Saat cahaya kembali menyala, sosok itu sudah berada jauh lebih dekat dari sebelumnya. Kini hanya tinggal beberapa langkah dari mereka. Mata merahnya menatap tajam, dan senyum menyeramkan itu makin lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang menghitam. Dia mendekat, suara Andi parau, tubuhnya gemetar hebat. Kuntilanak itu tiba-tiba berhenti, lalu kepalanya menunduk. Dari mulutnya terdengar suara isakan pelan, seperti tangisan. Namun hanya beberapa detik kemudian, tangisan itu berubah lagi menjadi tawa mengerikan yang menggema, seolah keluar dari segala arah. Dedaunan beringin berguncang hebat, meskipun angin di sekitar mereka terasa berhenti. Suasana menjadi begitu mencekam,
seperti ada dunia lain yang terbuka tepat di hadapan mereka. Dan sebelum mereka sempat berlari, sosok putih itu melayang semakin dekat, hingga wajahnya hanya berjarak 1 meter dari Bimo. Tubuh Bimo terasa kaku, nafasnya tersengal, jantungnya berdetak tak karuan. Di hadapannya, wajah pucat sang kuntilanak semakin jelas terlihat. Matanya merah menyala, mulutnya tersenyum lebar dengan gigi-gigi hitam yang berjejer tak rapi. Suara tawanya berhenti mendadak, berganti dengan desahan berat seakan ia sedang bernafas tepat di wajah Bimo. Sekejap kemudian, udara di sekitar mereka dipenuhi oleh aroma wangi melati yang begitu kuat. Wangi itu menusuk hidung, manis namun membuat kepala pening. Tapi bersamaan dengan itu, tercium juga bau anyir darah yang segar, begitu menyengat hingga membuat perut mereka mual. Andi menutup hidungnya sambil mundur, matanya berlinang. Astaga, gue nggak kuat, baunya kayak darah segar. Raka mencoba menarik tangan Andi, tapi tiba-tiba akar pohon beringin yang menjuntai ke tanah bergerak sendiri. Akar itu melilit pergelangan kaki Andi begitu cepat, membuatnya jatuh tersungkur. "Rak, bantu gue, tolongin gue," teriak Andi histeris sambil mencoba melepaskan diri. Bimo spontan menyorotkan senter ke arah kaki Andi, dan jelas terlihat akar itu benar-benar hidup, menggeliat seperti ular besar, melilit kuat tanpa bisa dilepaskan. Sementara itu, kuntilanak semakin mendekat. Rambut panjangnya yang kusut hampir menyapu wajah Bimo. Dari mulutnya terdengar suara aneh, seperti orang menangis dan tertawa bersamaan. Tiba-tiba, darah segar menetes dari sudut bibirnya, jatuh ke tanah, menimbulkan bau yang semakin menusuk. Bimo gemetar hebat, mencoba menarik Andi, tapi tenaganya seperti lenyap. Raka, yang biasanya paling berani, kini wajahnya basah oleh keringat. Tangannya gemetar saat mencoba membantu. "Anjir, akar ini beneran hidup, dia mau bawa gue ke bawah tanah," jerit Andi panik. Kuntilanak itu mendekat lebih jauh, lalu merendahkan tubuhnya hingga sejajar dengan wajah Andi yang terjerat. Suaranya lirih, seperti bisikan yang keluar dari rongga kosong. Ikut aku, ikut aku." Andi menjerit sekeras-kerasnya, tangannya meronta liar. Ceritanya menggema ke seluruh desa, namun terasa sia-sia karena tak seorang pun mendengar. Bimo akhirnya nekat menarik senter yang hampir jatuh dari tangannya, lalu menyorotkan cahayanya langsung ke wajah kuntilanak itu. Sesaat, sosok itu berhenti bergerak, menutup matanya, lalu mengeluarkan jeritan melengking yang sangat keras. Akar yang melilit kaki Andi seketika terlepas. Andi langsung merangkak mundur dengan napas terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Namun belum sempat mereka merasa lega, tawa kuntilanak itu pecah lagi, kali ini jauh lebih keras. Suaranya seperti ratusan orang tertawa bersamaan, membuat tanah di sekitar beringin bergetar. Bimo, Andi, dan Raka kini sadar, mereka bukan sekadar melihat. Mereka sedang masuk ke wilayah yang tidak seharusnya mereka datangi. Dan sosok itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Jeritan melengking itu terdengar begitu kuat hingga daun-daun beringin berguncang hebat, meski angin sama sekali tak berhembus. Suara itu menusuk telinga, membuat kepala terasa mau pecah. Bimo spontan menjatuhkan senternya karena tak tahan, sementara Andi berjongkok sambil menutup telinga dengan kedua tangannya. "Au, berhenti, tolong berhenti," teriak Andi dengan suara parau. Raka mencoba menahan diri, tapi tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa suara itu tidak hanya terdengar, tapi juga masuk langsung ke dalam kepalanya, berputar-putar di dalam otak, membuat pikirannya kacau. Dari arah pohon, sosok kuntilanak itu kini bergerak lebih cepat. Ia tidak lagi melayang perlahan, tapi melesat dari satu titik ke titik lain, muncul dan menghilang di antara akar-akar besar. Matanya menyala merah, rambutnya berantakan, gaun putihnya berkibar seakan tertiup angin badai. Tiba-tiba, ia muncul tepat di belakang Andi. Tangannya yang panjang dan pucat menyentuh bahu Andi dengan kuat. Sentuhan itu dingin, seperti es yang menusuk tulang. Andi langsung menjerit histeris,
matanya membelalak seolah melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari apa yang terlihat oleh kedua temannya. "Lepasin gue, lepasin!" Andi berteriak, meronta sekuat tenaga. Tapi cengkeraman tangan kuntilanak itu begitu kuat, meski hanya menempel di bahunya. Bimo berusaha menarik Andi, tapi ketika tangannya hampir menyentuh, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa. Seolah-olah seluruh tubuhnya ditarik masuk ke dalam jurang kegelapan. Tangannya sendiri jadi kaku, sulit digerakkan. "Rak, tolong gue tarik Andi," teriak Bimo dengan suara parau. Raka maju, mencoba menarik tangan Andi. Namun seketika, angin kencang berputar di sekitar mereka, membentuk pusaran. Daun-daun kering beterbangan, debu masuk ke mata, membuat mereka hampir tak bisa melihat. Di tengah pusaran itu, suara tawa kuntilanak menggema semakin keras, bercampur dengan suara tangis. Seakan ada banyak suara sekaligus, datang dari segala arah. "Aku, sakit, aku, mati," suara itu terdengar di telinga mereka, seperti bisikan yang keluar dari dalam kepala. Andi akhirnya jatuh pingsan, tubuhnya terkulai. Namun tangan kuntilanak itu masih menempel di bahunya, seperti enggan melepaskan. Bimo dan Raka benar-benar panik. Mereka tahu, kalau dibiarkan, Andi mungkin akan ikut dibawa masuk ke dunia gaib. Raka menggertakkan giginya, lalu dengan nekat ia mengambil batu besar dari tanah dan melemparkannya ke arah wajah kuntilanak itu. Batu itu menembus tubuhnya, jatuh begitu saja ke tanah, seolah ia hanyalah bayangan. Tapi akibatnya fatal. Sosok itu berhenti tertawa, lalu menoleh perlahan ke arah Raka. Senyumnya menghilang, berganti dengan wajah penuh amarah. Matanya semakin merah menyala, bibirnya terbuka lebar hingga memperlihatkan gigi tajam dengan darah mengalir keluar. "Berani kau melawanku?" Suara itu bergema, dalam, dan menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Malam itu semakin mencekam. Bimo dan Raka sudah tak sanggup lagi bergerak dengan tenang. Andi terkulai pingsan, sementara sosok kuntilanak kini melayang rendah, menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian. Udara semakin dingin, napas mereka membeku seperti berada di dalam ruangan tanpa udara. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara orang memanggil dengan lantang. Suara berat seorang pria tua, penuh wibawa, memecah teror malam itu. "Pergi kau, jangan ganggu mereka." Bimo menoleh cepat. Dari arah jalan desa, tampak seorang kakek tua berjalan dengan langkah terburu-buru. Di tangannya ia membawa sebuah dupa menyala dan botol kecil berisi air kembang. Wajahnya keras, penuh ketegasan, meski sorot matanya menyimpan kekhawatiran. "Kakek Darmo," gumam Raka dengan lega. Ia mengenal kakek tua itu sebagai penjaga adat desa yang sering diminta memimpin doa pada acara bersih desa. Kuntilanak itu mendadak berhenti melayang. Matanya yang merah menyala kini menatap lurus ke arah kakek Darmo. Wajahnya yang penuh amarah berubah menjadi ekspresi kebencian mendalam. Ia mengeluarkan suara melengking, tubuhnya bergetar hebat seakan menolak kehadiran kakek itu. Kakek Darmo segera menancapkan dupa ke tanah, asap tipis mengepul. Dengan lantang ia melantunkan doa-doa, sementara tangannya memercikkan air kembang ke arah pohon beringin. Begitu percikan air menyentuh akar beringin, terdengar suara jeritan panjang dari dalam tanah. Akar-akar yang tadinya bergerak melilit tiba-tiba berhenti, lalu kembali diam seperti semula. Bimo dan Raka merinding hebat. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana air kembang itu membuat kuntilanak itu meringis kesakitan, wajahnya menegang seakan terbakar meski tidak ada api. Kakek Darmo lalu menoleh ke arah pemuda-pemuda itu, suaranya tegas. "Cepat tarik temanmu menjauh. Kalian tak tahu apa yang kalian hadapi. Roh itu bukan sembarangan, dia korban yang tidak pernah dikuburkan dengan layak." Bimo dengan gemetar menarik tubuh Andi, sementara Raka membantu. Meski tubuh Andi berat karena pingsan, rasa takut membuat tenaga mereka seperti berlipat. Sementara itu, kakek Darmo terus melanjutkan doa-doanya. Dengan suara lantang, ia mengucapkan mantra untuk menahan roh itu kembali ke tempatnya. Kuntilanak itu menjerit,
suaranya lebih menyakitkan dari sebelumnya. Ia meronta, melayang ke kiri dan ke kanan, berusaha menjauh dari asap dupa dan percikan air kembang. Tapi suaranya tiba-tiba berubah, bukan hanya jeritan, melainkan juga tangisan memilukan. Aku disakiti, aku dikubur di sini. Kata-kata itu membuat Bimo dan Raka merinding. Mereka saling pandang, kaget sekaligus iba. Kakek Darmo menarik napas dalam, lalu berkata dengan tegas, "Benar, roh perempuan itu mati mengenaskan di tempat ini. Dulu dia dibunuh oleh orang jahat, jasadnya ditanam di bawah pohon beringin ini tanpa pernah dimakamkan dengan doa. Itulah kenapa arwahnya gentayangan, penuh dendam, dan menjadi penghuni pohon ini." Raka menelan ludah, tubuhnya lemas. "Jadi, selama ini cerita orang-orang benar, Kek?" Kakek Darmo mengangguk pelan, wajahnya suram. "Benar. Dan lebih dari itu, roh ini tak akan pernah tenang sampai rahasianya terbongkar." Kuntilanak itu menatap mereka bertiga dengan mata penuh air mata bercampur darah. Senyum menyeramkannya masih ada, tapi di balik itu tersimpan kepedihan yang dalam. Suara lirihnya terdengar sekali lagi, "Aku mau balas dendam." Angin malam berhembus kencang. Dahan pohon beringin tua itu bergoyang hebat, daunnya bergesekan hingga menimbulkan suara seperti bisikan ribuan orang. Asap dupa yang dibawa kakek Darmo terombang-ambing, namun tetap menyala, mengeluarkan aroma menusuk yang membuat udara terasa semakin berat. Kuntilanak itu kini berubah semakin mengerikan. Rambut panjangnya berkibar liar, matanya merah menyala seperti bara api. Dari mulutnya menetes darah hitam pekat, sementara tubuhnya melayang tinggi, melingkari pohon beringin seolah menyatu dengan energi gelap dari pohon itu. Bimo dan Raka, yang bersembunyi di balik semak sambil menopang Andi yang masih pingsan, hanya bisa memandang dengan tubuh gemetar. "Kek, apa dia nggak bisa diusir begitu aja?" bisik Bimo, suaranya bergetar. Kakek Darmo berdiri tegak, wajahnya tegang. "Tidak mudah, Nak. Dia sudah menyatu dengan pohon ini. Pohon ini bukan sekadar tempat tinggalnya, tapi juga kuburannya. Roh ini kuat karena dendamnya belum terselesaikan." Tiba-tiba kuntilanak itu melengking keras. Suara itu begitu menusuk telinga, membuat Raka spontan menutup kupingnya, sementara Bimo merasa kepalanya berdenyut hebat. Kakek Darmo segera menancapkan dupa tambahan di tanah, lalu mengeluarkan segenggam garam putih dari kantong kain kecil. Dengan tangan bergetar namun tegas, ia menaburkannya ke arah pohon. Begitu garam menyentuh tanah, terdengar suara sesyah seperti air panas mengenai logam. Tanah di bawah beringin berasap, akar-akar kembali bergerak, kali ini semakin liar, seolah mencoba menghentikan ritual itu. Kuntilanak itu menunduk, menatap kakek Darmo dengan penuh kebencian. Dari bibirnya terdengar suara parau bercampur tangis. Jangan ganggu aku, biarkan aku membalas dendam, mereka semua harus merasakan sakitku." Dengan suara lantang, kakek Darmo menjawab, "Arwah tersesat. Kau tak akan pernah tenang jika terus menuntut balas. Jika kau terus begini, kau akan terjebak selamanya di sini, menjadi makhluk kegelapan yang menakutkan." Namun, bukannya tenang, kuntilanak itu malah menjerit lebih keras. Tubuhnya melesat cepat ke arah kakek Darmo, tangannya yang panjang dengan kuku tajam mengayun ke depan, seakan ingin mencabik-cabik tubuh renta itu. Bimo dan Raka menjerit, "Kek, awas!" Tapi kakek Darmo tetap berdiri tegak. Dengan cepat ia menyiramkan air kembang dari botol kecil tepat ke arah wajah kuntilanak itu. Sesyah, suara mendesis terdengar lagi. Wajah kuntilanak itu seperti terbakar, ia menjerit sambil menutup wajahnya. Bau anyir bercampur bunga menyebar di udara, membuat suasana semakin mencekam. Kakek Darmo kembali bersuara, "Kali ini lebih lantang, jika kau memang butuh keadilan, tunjukkan kebenaranmu. Jangan hanya menebar teror, biarkan manusia tahu siapa yang sudah menzalimimu." Kuntilanak itu berhenti mengamuk, tubuhnya bergetar, suara tangisnya terdengar pilu. Perlahan, ia menunduk, rambut panjangnya menutupi wajahnya yang berlumuran darah. Dengan suara lirih namun jelas, ia berucap,
Lebih besar dari aku, dibunuh oleh orang terdekatku. Aku dikubur di bawah pohon ini. Aku ingin mereka tahu, aku ingin bebas. Suasana mendadak hening. Angin berhenti bertiup, seolah malam menunggu jawaban. Bimo dan Raka saling berpandangan, wajah mereka pucat pasi. Rahasia besar yang selama ini hanya jadi cerita mistis mulai terkuak, bahwa pohon beringin tua itu menyimpan mayat seorang perempuan yang mati terbunuh dengan kejam. Kakek Darmo menarik napas dalam. Baiklah, kalau begitu, tunjukkan pada kami kebenaranmu. Agar kau bisa tenang, agar dendammu tak lagi mengikatmu di tempat ini. Tiba-tiba, tanah di bawah pohon beringin bergetar. Daun-daunnya berguguran. Akar-akar bergerak ke permukaan seakan hendak menguak sesuatu yang terkubur di dalamnya. Bimo dan Raka menahan napas, jantung mereka berdegup kencang. Mereka sadar, sebentar lagi, rahasia gelap yang selama ini tersembunyi akan benar-benar muncul ke permukaan. Tanah di bawah pohon beringin tua itu berguncang hebat. Akar-akar besar meronta, sebagian mencuat ke permukaan seperti tangan yang ingin keluar dari dalam tanah. Daun-daun berguguran tanpa henti, hingga tanah di bawah pohon itu hampir tertutup sepenuhnya. Bimo memeluk Andi yang masih setengah sadar, sementara Raka hanya bisa terdiam dengan tubuh gemetar. Kakek Darmo berdiri tegak, menatap pohon itu dengan wajah penuh kewaspadaan. Tiba-tiba, terdengar bunyi retakan tanah. Sebuah gundukan di bawah pohon beringin mulai terbuka, tanahnya ambruk ke dalam, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Aroma busuk menyengat langsung menyeruak, membuat Raka hampir muntah. Dari dalam lubang itu, terlihat tulang belulang manusia yang sudah hancur bercampur dengan kain lusuh berwarna putih yang masih melekat. Kain itu jelas sudah tua, tapi terlihat seperti bekas pakaian seorang perempuan. Bimo menutup mulutnya dengan tangan. Ya Tuhan, jadi selama ini benar. Kakek Darmo mengangguk pelan, suaranya berat. Inilah jasadnya, jasad yang tidak pernah dikubur dengan doa, inilah sumber dendamnya. Kuntilanak itu muncul kembali, melayang di atas jasadnya sendiri. Kali ini wajahnya tidak lagi hanya penuh amarah, tapi juga menyimpan kesedihan yang dalam. Air mata bercampur darah menetes dari matanya, suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Dia, yang kuberi cinta, dia yang membunuhku, tubuhku dikubur di sini, tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang peduli. Kakek Darmo menunduk, wajahnya suram. Siapa yang melakukannya padamu, nak? Kuntilanak itu mendongak, matanya merah membara. Suamiku sendiri, dia ingin aku hilang, agar dia bisa bersama perempuan lain. Raka spontan ternganga, tubuhnya bergetar. Astaga, jadi, semua ini karena pengkhianatan. Kakek Darmo menghela napas panjang, lalu menancapkan dupa lebih dalam ke tanah. Nak, rohmu tak bisa terus begini. Kau sudah menunjukkan kebenaran. Sekarang biarkan jasadmu dimakamkan dengan layak. Jika kau terus menebar teror, kau tidak akan pernah bisa bertemu ketenangan yang kau cari. Kuntilanak itu menangis lebih keras, jeritannya menggetarkan malam. Angin kembali berembus kencang, pohon beringin berderak, seakan ikut merasakan kesedihan roh itu. Bimo memberanikan diri maju selangkah, meski tubuhnya gemetar. Kalau memang kau butuh tenang, kami janji, kami akan bantu agar orang-orang tahu kisahmu, agar kau dikubur dengan doa. Raka mengangguk meski wajahnya pucat. Iya, kami janji. Asal kau berhenti menakut-nakuti kami. Kuntilanak itu menatap mereka lama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak awal, bibirnya membentuk senyuman tipis, bukan senyuman menyeramkan, melainkan senyum sedih seorang perempuan yang sudah lama terjebak dalam penderitaan. Kalau begitu, aku pergi. Tubuhnya perlahan memudar, rambut panjangnya yang hitam lenyap bersama angin malam, hanya menyisakan suara lirih yang semakin samar. Doakan aku. Suasana tiba-tiba hening. Angin berhenti bertiup, dan pohon beringin tua itu kembali diam seperti semula, meski akar-akar yang terkuat tetap menunjukkan lubang berisi jasad perempuan itu. Kakek Darmo menatap lubang itu dengan tatapan berat. Besok pagi, jasad ini harus diangkat dan dimakamkan dengan layak.
Jika tidak, arwahnya bisa kembali marah. Bimo dan Raka saling pandang, masih gemetar tapi juga merasa lega. Mereka sadar malam ini mereka sudah melihat kebenaran yang selama ini hanya jadi cerita mistis desa. Andi yang baru sadar sepenuhnya, menatap ke arah pohon dengan wajah pucat. Jangan bilang semua yang barusan beneran terjadi. Tidak ada yang menjawab. Mereka semua hanya terdiam, menatap pohon beringin tua itu dengan perasaan campur aduk takut, iba, sekaligus lega. Namun, jauh di dalam hati mereka tahu, meski arwah perempuan itu sudah mereda, pohon beringin tua itu akan selamanya menyimpan jejak kisah tragisnya. Dan siapapun yang berani mendekat tanpa izin, mungkin saja masih bisa merasakan bisikan lirihnya di tengah malam. Setiap tempat angker selalu menyimpan rahasia yang tak semua orang tahu. Pohon beringin tua itu menjadi bukti bahwa dendam yang tak terselesaikan bisa menjelma menjadi teror yang menakutkan. Kini rahasianya sudah terungkap, namun ingatlah, jangan pernah meremehkan tempat yang diyakini keramat. Karena di balik sunyi dan gelapnya malam, bisa saja ada arwah yang masih menunggu doa.